Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Manuela dan di sini aku bersama temanku namanya. Halo semuanya, nama aku Felicia Natali. Dan hari ini kita mau ngapain sih, Ven? Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal apa sih itu sebenarnya damai sejahtera. Tapi sebelum itu kita harusnya perkenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita. Halo semuanya, namaku Megan. Halo semuanya, namaku Jeremy. Halo semua, namaku Marcel Luis. Oke, jadi kita udah perkenalan semua dan ngomong-ngomong nih, kan kita mau bahas tentang apa sih damai sejahtera itu. Nah, menurut Jeremy, apa sih damai sejahtera? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, damai sejahtera itu keadaan di mana kita itu bisa merasakan ketenangan, ketentraman, terus kayak kita nggak ada beban pikiran, terus ya nggak ada yang membebani gitu lah. Jadi kita hidup bisa kayak leluasa, bisa bebas kayak gitu sih. Jadi benar nggak ada beban yang harus kita tanggung atau pikirin, sehingga kita bisa ada hidup kita bisa hati kita bisa damai kayak gitu. Betul banget. Nah, terus sekarang aku mau nanya ke Megan nih. Gimana sih cara menciptakan atau membawa damai sejahtera? Menurutku perbuatan kayak menciptakan suasana yang harmonis. Misalnya contohnya ada kasus eh temannya kita itu beda ras sama kita atau agama sama kita. Kita gak boleh rasis, jadi kita tetap toleransi. Terus walaupun beda agama tetap harus menghormati sesama. Terus saling menghargai lah satu sama lain. Terus kok misalnya ada misalnya kamu sama temenmu ada masalah sebelumnya. Terus besok-besoknya juga harus saling nyapa, nggak boleh kayak tidak saling nyapa gitu. Biar nggak ada, Hmm, biar masalahnya tetap usai. bener banget sih. Nah, sekarang mungkin yang belum jawab, Marcel nih. Marcel, apa aja menurut kamu hambatan atau rintangan sebagai pembawa damai? Oke, mungkin pertama-tama yang paling sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari, terutama di zaman sekarang yang mungkin banyak sekali perbedaan karena globalisasi, ada juga ya perbedaan yang seperti perbedaan latar belakang yang terutama ya, itu mungkin kayak perbedaan ras, agama, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terus mungkin juga perbedaan pendapat, pandangan itu mungkin banyak sekali terjadi, apalagi mungkin di zaman sekarang ini kan semua serba digital. Di mana ya kita sering banget menemukan perbedaan kayak kita bertemu di media sosial maupun di sehari-hari itu kita sering menemukan adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini kalau menurutku kalau nggak ditangani dengan baik itu bisa menciptakan yang namanya perselisihan, pertengkaran, bisa juga peperangan, bisa juga banyaklah konflik-konflik di dalam kehidupan ini yang menghapuskan damai sejahtera dalam hidup kita. Contohnya misalnya kita punya teman yang berbeda ini terus kita akhirnya memilih untuk menjauhi mereka, terus juga ada juga perbedaan antara pendapat antara kelompok, terus kita akhirnya keluar dari kelompok itu, kita nggak mau menjalin hubungan dengan teman-teman kita, akhirnya itu kan damai sejahteranya kan hilang kan. Nah, jadi itu menurut aku itu salah satu challenge terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman digital ini, di mana banyak perbedaan, itu sih. Jadi menurutku damai sejahtera ini bisa hilang kalau kita nggak hati-hati dengan perbedaan ini. Nah, oke. Tadi kan kamu barusan udah nyebutin hambatan-hambatan atau rintangan ya yang kamu lalui sebagai pembawa damai. Nah, sekarang boleh nggak sebutin juga solusi apa sih yang bisa kamu kasih buat ngatasi hambatan tersebut? Oke, sebenarnya ada beberapa solusi ya, cuma aku kasih dua aja ya. Mungkin solusi yang pertama itu kita harus bisa menerapkan namanya toleransi. Karena kita itu juga sebagai remaja Kristen itu juga diajarin, dia kita untuk bisa menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, juga menerapkan kasih sayang. Yang penting itu adalah kasih sih guys. Soalnya kalau dengan kasih kita juga bisa menghormati, menghargai gitu. Jadi dengan cara toleransi itu kita mau menerima teman kita yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, latar belakang, seperti agama, sosial, pendidikan dan lain-lain itu kita bisa menerima. Dengan kita menerima itu kita membawa yang namanya damai sejahtera. Karena dengan kita menerima nggak bakal ada lagi konflik, perpecahan, perselisihan yang mungkin walaupun ada dikit-dikit, tapi itu kan sudah terkurangi dengan kita toleransi. Nah, di situ dengan kita saling toleransi, di situ kita bisa menerapkan kasih, kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Nah, dengan kita menyatakan kasih itu, damai sejahtera pasti akan terbawa. Terus yang kedua yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Itu adalah yang terpenting
penting sih karena tanpa adanya Tuhan itu nggak ada juga damai sejahtera yang sejati. Pasti damai sejahtera itu mungkin damai yang sesaat aja. Mungkin misalnya kita sedang ada perselisihan itu, mungkin kita mungkin memilih untuk kayak melakukan hal-hal yang negatif untuk tubuh kita, misalnya mungkin merokok atau mungkin self harm atau minum alkohol dan lain itu pasti kebahagiaannya atau kesejahteraannya itu hanya sementara aja. Jadi tetap kita harus mengandalkan Tuhan itu yang utama karena dengan adanya Tuhan ke hidup kita itu membawa damai sejahtera yang kekal. Jadi dengan berdoa mengandalkan Tuhan, mungkin kita bercerita kepada Tuhan saat ada perselisihan, itu pasti kita bisa menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita dan kita bisa menghancurkan hal-hal yang membawa konflik seperti tadi itu perbedaan gitu. Oh, oke oke. Nah, kita mau ngucapin thank you buat Megan, Jere, sama Marcel yang udah ngasih pendapat. Sekarang sekian juga podcast dari kami semua. Semoga podcast-podcast dan pendapat yang sudah kami berikan ini dapat bermanfaat buat kehidupan kita semua. Sekian, thank you and Bye bye-bye. bye. Bye-bye.